Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2 untuk bab 4 praktikum algoritma dan pemrograman. Untuk soal nomor 2 ini, buatlah program menggunakan pernyataan perulangan atau for bersarang dengan tampilan output seperti di gambar. Nah, untuk deskripsi programnya dimulai dengan mendeklarasikan variabel i dan j bertipe integer. Nah, terus program nanti menjalankan perulangan itu, perulangan for yang pertama itu dari i sampai dengan 1 sampai 3 untuk membuat bagian naik. Terus di dalamnya terdapat for bersarang yang mencetak angka dari 1 sampai i sebagai kolom kiri, kemudian memberi jarak. Lalu for bersarang lagi mencetak angka dari 1 sampai i sebagai kolom kanan dan pindah baris. Setelah itu, program menjalankan perulangan for kedua dari i sama dengan 2 sampai 1 untuk membuat bagian turun dengan langkah yang sama, yaitu mencetak angka di kiri, memberi jarak, mencetak angka di kanan, lalu pindah baris sampai kondisi perulangan selesai dan programnya berakhir. Nah, lalu lanjut ke flowchartnya. Untuk flowchartnya ini start mulai, lalu ini segi 6 itu um, untuk pernyataan for-nya di flowchart. Jadi nanti itu sama dengan 1 terus sampai ke 3 gitu. Nah, kalau misalnya dia benar, lanjut lagi ke for. Ini for bersarang. Lanjut lagi ke for-nya, terus J sama dengan 1 sampai I. Terus kalau benar lagi dia akan mencetak J. Tapi kalau misalnya dia salah, dia akan melakukan for lagi J sama dengan 1 sampai I. Lalu kalau dia benar itu mencetak J. Terus kalau salah dia langsung programnya langsung berakhir. Nah, kalau misalnya untuk yang di sini tadi, kalau dia salah, dia akan melakukan perulangan for lagi, i sama dengan 2 sampai 1. Nah, nanti dia kalau misalnya dia benar, dia bakal ke sini sama sama prosesnya kayak tadi. Dia bakal ke sini, kalau benar dia akan mencetak J, terus kalau salah dia akan ke for ini lagi. Terus dia akan mencetak J, terus kalau salah dia akan berakhir programnya. Tapi kalau misalnya di sini langsung false salah gitu, dia langsung mengakhiri programnya. Seperti itu. Habis itu lanjut ke pseudocode-nya. Ini kita deklarasikan dulu variabelnya. I dan J itu bertipe data integer. Terus ini begin untuk yang pseudocode ini for I, variabel I itu menyimpan 1 sampai 3. Terus begin ini untuk memulai for yang selanjutnya gitu. Maksudnya begin ini tuh kayak for uh, proses atau ya proses yang ada di dalam si for ini, yang for pertama ini. Nah, di dalam for yang pertama ini tuh ada for lagi, for J sama dengan 1 sampai I. Lalu dia kalau lalu dan begin ini untuk proses yang di dalam for ini, jadi di for ini ada for ini. Nah, di dalam for ini kita akan mencetak uh, J, variabel J, lalu berakhir untuk yang di dalam for ini. Nah, lalu write itu untuk spasinya gitu, yang di dalam tanda petik. Nah, lalu lanjut ini for J itu menyimpan 1 sampai I. Lalu di dalam for ini dia ada proses untuk mencetak si variabel J-nya gitu. Nah, lalu ini write and line itu untuk spasinya biar dia tuh ketulis di baris bawahnya gitu. Intinya di spasi. Nanti kayak dia akan spasi gitu, nggak ke sampingnya. Nah, lalu ini n akhir ini untuk for yang ini. Nah, lalu kita lanjut ke for yang kedua. Jadi sebenarnya semua proses ini itu di dalam for yang pertama. Nah, lalu kita end kan. Nah, di situ ini kita mulai lagi for yang kedua. Itu for i itu menyimpan 2 sampai 1. Lalu si for ini itu menyimpan di dalam for ini itu ada for lagi. Nah, for ini tuh for j itu sama dengan 1 sampai i.
Nah, karena di dalam for j ini tuh ada proses lagi di dalamnya, itu kita memunculkan si J itu di outputnya. Lalu ini N, akhir dari yang for yang di dalam for ini. Nah, lalu kita cetak spasi tadi. Nah, lalu kita melakukan perulangan for lagi J sama dengan 1 sampai I, lalu di dalamnya kita mencetak J, variabel J. Lalu ini akhir dari for yang ini. Lalu kita write and run itu kayak untuk ke enter, kayak untuk enter gitu ke kolom selanjutnya. Nah, lalu ini N itu dari for yang ini tadi. Lalu ini N akhir dari program. Nah, ini untuk C++-nya, untuk program C++-nya. Ini hashtag input stream itu agar kita bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan nlan. Lalu kalau untuk using namespace std itu agar kita bisa menggunakan penulisan standar itu lebih sederhana gitu. Kalau misalnya integer main ini itu kayak titik awal untuk mengeksekusi program. Nah, kurung awal yang ini pertama ini untuk menandakan awal dari si programnya ini, prosesnya gitu. Nah, ini kita deklarasikan integer, bertipe data integer itu untuk variabel i sama j. Lalu kita menggunakan pengulangan for yang isinya itu i-nya itu sama dengan 1, terus i-nya itu kurang dari sama dengan 3. Berarti dia itu nanti ngecek kondisi yang dia tuh sampai i-nya itu cuma sampai kurang dari atau sama dengan 3 gitu. Nah, ini untuk kayak nanti itu i-nya ditambah satu gitu. Nanti kan i-nya ini satu kan. Nah, nanti dia ditambah satu berarti 2. Nah, berarti nanti i-nya 2, nanti i-nya ditambah satu 3. Nah, berarti dia bakal sampai 3 doang gitu. Nah, terus lanjut ke for ini dalam sini itu j sama dengan satu, terus j kurang dari sama dengan i, berarti nanti dia tuh kayak j-nya itu kurang dari sama dengan i yang bakal diproses nanti itu. Terus nanti j itu ditambah, jadi nanti J++ itu berarti misalnya J-nya 1, nanti ditambah dengan 1 gitu. Jadi nanti J-nya 2 gitu. Terus ini si out kita tampilkan J-nya, terus ini kita tampilkan spasi di outputnya juga. Lalu ini untuk for kedua di for yang ini, itu J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, ini sebenarnya sama. Terus J++ itu sama seperti tadi, J-nya, misal J-nya 1 nanti ditambah 1, jadi J-nya berubah jadi 2 gitu. Lalu ini cout tampilkan lagi variabel J-nya. Lalu ini cout nlan ini agar dia itu terspasi gitu, nggak di sampingnya. Nah, lalu ini untuk for yang kedua dari sini, ini yang kurung perawal ini menutup isi dari for yang pertama ini. Nah, ini yang for kedua, I sama dengan 2, terus I-nya nanti kurang dari sama dengan 1. Terus I min gitu. Berarti misal nih I-nya 2, berarti nanti 2 dikurang 1, berarti I-nya 1 gitu. Terus lanjut ini for ini apa buka kurung kurawal ini kayak agar dia tuh nanti itu tuh isi dari for yang kedua ini. Dia berjalannya itu di dalam for yang ini. Nah, terus ini for J sama dengan 1, terus J kurang dari sama dengan I, terus J++ itu berarti J-nya itu 1 kan, ditambah 1 gitu. Terus kita tampilkan di outputnya variabel J, lalu kita tutup nih yang di dalam for ini. Nah, lalu ini kita tampilkan lagi spasinya gitu. Terus untuk for yang kedua, itu di dalam for ini juga, berarti setelah ini dia nanti berjalannya itu J sama dengan 1, terus dia kurang dari sama dengan I, terus J++. Itu berarti misal J-nya 1 berarti ditambah dengan 1 berarti J-nya 2. Lalu kita tampilkan lagi variabel J-nya di output. Lalu ini kita tampilkan juga lalu ini kita menggunakan nlan gitu. Untuk kayak apa namanya enternya gitu untuk ke kolom bawah. Nah, ini untuk menutup yang for ini, untuk membungkus ini itu prosesnya di dalam for ini. Terus ini juga prosesnya di dalam for ini. Nah, ini akhir dari program. Untuk menandakan akhir dari si proses programnya ini. Ini untuk outputnya. Kok udah muncul? Nih, ini adalah outputnya. Mungkin sekian
tugas video, mungkin sekian penjelasan video untuk kelampiran soal nomor 2 bab 4 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.